Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya nih, hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian apa mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS nih apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya, Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet, Pak. Satu kali aja. Ya. Tes tes. Iya. Iya, Ibu, di situ di apa ya? Kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai apa dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian apa kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami kemudian
kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi-nya ada atau enggak kita nggak ngurus. Oke. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi, mengacu kemana, dasar hukumnya apa, begitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya, padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak. Ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai, kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan, apakah laporan lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan masih ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi. Tapi secara global untuk laporan kuliah kerja nyata menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan. Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau nggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi yang menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Ya, sejauh mana itu harus ditutup kepada publik begitu. Jadi dan lagi itu berlaku semua ya, bukan hanya atas nama Pak Jokowi, tapi untuk semua. Kemudian SOP yang diminta ini mungkin waktu itu nggak ada menurut Bapak. Tapi di era sekarang ada nggak? Kalau ada itu terbuka atau dikecualikan? Gitu loh. Kalau nggak ada ya Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi karena memang nggak ada, tidak pernah ada di UGM begitu. Begitu ya Pak ya? Baik. Gimana? Silakan. Ketua Majelis. Ya, nanti untuk SOP itu kita tidak akan perlu masukkan karena memang saat itu tidak ada SOP, hanya ada buku petunjuk. Betul. Itu buku petunjuk kami sampaikan karena bentuk itikat baik kami. Di situ kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang dimintakan oleh dari pemohon. Adalah SOP di situ ya? Iya. Iya. Nah itu terbuka apa tertutup Pak? Terbuka. Terbuka ya? Berarti nggak perlu diuji kan? Baik. Ya. Nah nanti dicek ulang lagi ya Pak ya. Ini harus disesuaikan karena ini hasil uji konsekuensinya nggak sesuai sama sekali nih. Ya. Izin Ketua Majelis, Ya. mohon penegasan yang kami uji